Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Anak-anak Ustaz yang saya cintai dan Ustaz sayangi, kaifa halukum? Mudah-mudahan antum semua beserta keluarga dan kita semua tetap berada di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap diberikan kesehatan dan keselamatan. Dan mudah-mudahan untuk pada hari ini siap untuk mengikuti pembelajaran. Baik, anak-anak Ustaz yang saya cintai dan saya sayangi, kita lanjutkan pembelajaran sorof kita. Silahkan buka kitabnya halaman 2. Halaman 2 tentang domir-domir. Sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang definisi dari ilmu sorof atau ilmu tasrif. Kemudian kita juga sudah sebutkan tentang sedikit pengertian dari domir, ya, dan pembagian domir, di mana domir itu terbagi menjadi dua, ada domir munfasil dan ada domir muttasil. Hari ini kita akan masuk pada pembelajaran yang baru, yaitu tentang domir-domir munfasil. Domir-domir munfasil adalah domir-domir yang terpisah, ya. Kita telah sebutkan definisinya sebelumnya. Domir-domir munfasil adalah domir-domir yang terpisah, yang dia tidak bersambung dengan kata atau kalimat lainnya. Perhatikan bukunya, sebagaimana yang disebutkan atau dituliskan di dalam buku sorof kita. Domir munfasil itu ada 14, ya. Dan domir munfasil ini, di situ ada tulisannya domir raf'in. Ya, kondisinya dia selalu dalam keadaan rafa', domir munfasil ini. Apa itu rafa'? Rafa' adalah satu keadaan, ya, keadaan satu kalimat atau kata di dalam sebuah jumlah. Dan ini saya rasa, dan ini dipelajari di nahwu. Dan saya rasa antum semua sudah memahami pembagian ini, ya. Ada rafa', ada nasab, ada jar, ya, ada jazm, dan ini yang mendapatkan di pelajaran nahwu. Ya, kita masuk kepada jenis-jenis atau macam-macam domir munfasilnya. Di sana ada 14. Perhatikan bukunya. Kita mulai sebutkan. Domir-domirnya adalah huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Itulah dia domir-domir munfasil, ya. Saya harapkan antum semua sudah melihat, ya, mendengar penjelasan ini sekaligus melihat kepada buku sorofnya. Jadi perhatikan penjelasannya. Huwa, huma, hum itu adalah domir-domir munfasil untuk mudzakkar, lil mudzakkar, ya, lil mudzakkar, sebagaimana tertulis di dalam buku kita. Lil mudzakkar artinya untuk laki-laki. Jadi huwa, huma, hum ini adalah domir-domir untuk mudzakkar atau laki-laki. Jadi ketika menyusun kata atau menyusun kalimat dari domir ini, maka kita harus sesuaikan, ya, domir mudzakkar untuk kalimat mudzakkar. Seperti misalnya huwa talibun, huwa talibun. Salah kalau kita katakan huwa talibatun, karena huwa adalah domir untuk mudzakkar. Nah, kemudian di bawahnya hiya, huma, hunna.
hiya, huma, hunna. Ini adalah domir-domir munfasil untuk muannas. Domir-domir munfasil untuk muannas. Muannas itu adalah domir untuk perempuan, ya. Sama seperti tadi, ketika kita ingin membuat jumlah atau kalimat dari domir ini, maka harus disamakan jenisnya, ya. Seperti hiya tadi, hiya contohnya adalah hiya thalibatun. Hiya thalibatun. Dia adalah seorang siswi atau mahasiswi. Salah kalau kita katakan hiya thalibun, ya, karena hiya adalah domir untuk muannas. Dan perhatikan penjelasan di sebelahnya. Di sana ada kata ghaibun. Ghaibun. Jadi huwa, humahum, hiya, humahunna ini adalah domir-domir munfasil untuk ghaib. Untuk ghaib. Ghaib artinya adalah orang ketiga. Orang ketiga. Jadi domir ini, domir-domir yang digunakan untuk orang ketiga, ya. Kemudian selanjutnya di sana ada anta, antuma, antum. Anta, antuma, antum. Ini adalah domir munfasil untuk mudzakkar juga, ya. Domir-domir munfasil untuk mudzakkar. Kemudian di bawahnya anti, antuma, antunna. Ini juga domir-domir untuk, ini adalah domir-domir untuk muannas. Dan anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ini semuanya adalah domir mukhatab, ya, domir untuk mukhatab. Apa itu mukhatab? Yaitu domir untuk orang kedua, untuk domir orang kedua, lawan kita berbicara, ya, lawan kita berbicara. Dan ini harus disesuaikan juga jenisnya. Ketika kita katakan tadi contohnya anta, kita buat dalam jumlah anta talibun. Anta talibun, kamu adalah seorang siswa. Salah kalau kita katakan anta thalibatun, ya, anta thalibatun ini adalah jumlah yang salah atau keliru. Demikian juga dengan anti. Anti adalah domir mukhatab untuk muannas, domir untuk orang kedua yang digunakan untuk perempuan. Maka disesuaikan jenisnya, ya. Anti adalah untuk muannas, maka digunakan juga untuk kalimat muannas. Ya, jadi anti thalibatun. Anti thalibatun. Nah. Selanjutnya domir selanjutnya adalah domir ana dan nahnu. Ana dan nahnu. Ana adalah domir munfasil, ya. Demikian juga nahnu, dan ini digunakan untuk mudzakkar dan muannas, ya. Bisa digunakan untuk mudzakkar dan muannas. Dan ini juga disebut dengan domir mutakallim. Domir mutakallim, yaitu domir untuk orang pertama. Untuk orang pertama yang berbicara, ya. Jadi domir mutakallim ini bisa untuk mudzakkar dan bisa juga untuk muannas. Bisa kita katakan ana talibun, atau kita katakan ana talibatun, ya. Keduanya benar. Nah, inilah dia domir-domir munfasil, ya, yang dia tidak bersambung dengan kalimat apapun setelahnya atau sebelumnya. Ya, kalau untuk artinya, saya rasa antum juga sebelumnya di kelas 8 sudah mempelajari domir-domir ini, ya. Dan mudah-mudahan antum sudah bisa menghafalkannya dan memahami maknanya, ya. Jadi tidak mengapa kita murojaahkan kembali, ya, arti dari setiap domir ini. Huwa artinya dia untuk laki-laki. Huma artinya mereka berdua untuk laki-laki. Hum artinya mereka
Ya, mereka lebih dari 2 orang untuk laki-laki. Hiya artinya dia untuk perempuan, huma artinya mereka berdua untuk perempuan, kemudian hunna artinya mereka sekalian untuk perempuan. Anta kamu laki-laki, antuma kamu berdua untuk laki-laki, antum kalian, ya kalian semuanya untuk laki-laki, anti kamu untuk perempuan, antuma kamu berdua untuk perempuan, antunna kamu sekalian untuk perempuan, ana saya untuk laki-laki dan perempuan, nahnu kami atau kita untuk laki-laki dan perempuan. Demikian arti dari setiap domir ini, ya. Mudah-mudahan ini bisa dihafalkan dan harus dihafalkan, ya. Terkait dengan pelajaran sorof ini memang kita harus banyak menghafal, ya, harus banyak menghafal. Yang kita gunakan di sini banyak hafalan, ya, menghafalkan domirnya, menghafalkan tasrif-tasrifnya, ya, wazan dan mauzunnya. Jadi harus dihafalkan. Wa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, demikian. Diulang lagi. Selanjutnya domir nasbin. Domirun nasbin, yaitu domir munfasil yang dia dalam keadaan nasab, ya, dalam keadaan nasab. Ini adalah domir-domir munfasil, ya. Kita bacakan keseluruhannya domirnya. Iyahu, iyahuma, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Ya, jumlah sama, ada 14. Ini adalah domir-domir munfasil, ya, domir munfasil, ya, tapi dalam keadaan nasab, dalam keadaan nasab. Perhatikan, iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna. Ini adalah domir-domir untuk ghaib, ya, untuk orang ketiga. Baris yang di atas yang pertama adalah untuk mudzakkar dan baris yang kedua adalah untuk muannats. Kemudian iyyaka, iyyakuma, iyyakum, iyyaki, iyyakuma, iyyakunna adalah domir-domir untuk mukhatab, yaitu domir-domir untuk orang kedua. Ya, untuk orang kedua, lawan kita berbicara. Dan baris yang pertama iyyaka, iyyakuma, iyyakum itu untuk mudzakkar. Kemudian iyyaki, iyyakuma, iyyakunna itu untuk muannats. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah iyaya, iyana. Ini adalah domir-domir mutakallim. Domir-domir mutakallim yang bisa digunakan untuk mudzakkar dan juga untuk muannats. Terkait dengan artinya, kita artikan iyahu artinya kepadanya. Bisa diartikan kepadanya atau akannya. Ya, kita bisa artikan kepadanya. Kita beri contoh, ya, penggunaan domir-domir munfasil di dalam keadaan nasab ini yang sering kita gunakan, yang sering kita baca, yaitu di dalam surah Al-Fatihah, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Iyyaka na'budu, iyyaka di situ adalah domir munfasil, ya. Domir munfasil, dia adalah satu kalimat atau satu kata, ya, dalam keadaan nasab. Iyyaka na'budu, ya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya bisa kita lihat di dalam Al-Quran maupun di kitab-kitab yang lain, ya, penggunaan dari domir-domir munfasil ini. Nah, jadi dihafalkan juga ini domir-domirnya. Bedakan antara domir yang pertama tadi, domir munfasil yang pertama dalam keadaan rafa, ya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna,
ana, nahnu. Itu dhamir rafa munfasil. Adapun dhamir nasab munfasil adalah iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Demikian, dihafalkan, ya, dihafalkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke halaman 3. Ya, kita masuk ke halaman 3. Dhamir ad-dhamairul muttasilah. Ad-dhamairul muttasilah. Kita masuk kepada dhamir yang muttasil. Dhamir-dhamir yang muttasil. Apa itu muttasil? Dhamir muttasil adalah dhamir yang dia bersambung dengan kalimat atau kata yang lainnya. Ya, apakah dia bersambung dengan isim? Apakah dia bersambung dengan fiil atau bersambung dengan huruf? Ya. Tapi di halaman ini kita akan menjelaskan dhamir-dhamir yang muttasilnya kepada kalimat isim dan huruf saja. Ya. Karena untuk pembahasan dhamir yang bersambung dengan fiil itu ada pembahasan khusus yang cukup panjang, ya, yang akan kita jelaskan nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya, ya. Jadi dhamir-dhamir muttasil yang akan kita bacakan di halaman 3 ini adalah dhamir-dhamir yang bersambung dengan kalimat isim dan huruf saja. Perhatikan kitabnya di halaman 3. Yang pertama, al-muttasil bil ismi, yaitu dhamir muttasil kepada kalimat isim. Dhamir yang bersambung dengan kalimat isim. Isim sudah tahu, ya. Dan isim adalah kata benda, dan ini sudah sering kita dengar, ya, di pelajaran nahwu, sharaf ataupun muhadatsah dan lain sebagainya. Yang Ustaz harapkan antum jangan sampai tidak mengerti tentang ini, tentang isim, apa itu isim, tentang fiil, apa itu fiil, dan apa juga itu huruf, ya. Karena sudah kelas 9 itu semua harus sudah dipahami. Nah, baik, kita masuk kepada dhamir-dhamirnya atau contohnya. Di sini contohnya adalah kata baitun, ya, yang disambung dengan dhamir-dhamir, atau dhamir-dhamir yang disambung dengan kata baitun. Demikian. Jadi dhamir-dhamir muttasil ini dia sejatinya atau asalnya adalah dua kata, dua kata, ya. Kalimat isim atau isim kemudian dhamir, ya. Isim kemudian dhamir. Kalimat isim yang disambungkan kepada dhamir. Perhatikan contohnya, lihat bukunya di halaman 3. Contohnya adalah baituhu, ya. Di sini kita ingin menyandingkan atau menyandarkan atau menyambungkan kata baitun kepada dhamir-dhamir, ya. Kepada dhamir-dhamir. Baitun artinya adalah rumah. Baitun artinya adalah rumah. Kita bacakan dhamir-dhamirnya, ya, ketika dia bersambung dengan kata baitun. Baituhu, baituhuma, baituhum, baituha, baituhuma, baituhunna, baituka, baitukuma, baitukum, baituki, baitukuma, baitukunna, baiti, baituna. Nah, sekali lagi, baituhu, baituhuma, baituhum, baituha, baituhuma, baituhunna, baituka, baitukuma, baitukum, baituki, baitukuma, baitukunna, baiti, baituna. Nah, itulah dia dhamir muttasil yang bersambung dengan kalimat isim. Ya, baitun adalah kalimat isim. Ya, baitun adalah kalimat isim. Ketika dia bersambung dengan dhamir, maka tanwinnya dihilangkan, ya, menjadi baitu. Kata baituhu asalnya adalah baitun dengan yang bersambung dengan dhamir huwa. Ya.
yang bersambung dengan domir huwa. Ketika disambungkan maka domir huwa itu tulisannya menjadi hu, ya, baituhu. Kalau qalamun menjadi qalamuhu. Kalau masjidun menjadi masjiduhu, ya, dan lain sebagainya. Perhatikan. Jadi kita artikan satu persatu. Baituhu artinya rumahnya seorang laki-laki. Baituhuma artinya rumah mereka berdua untuk laki-laki. Baituhum artinya rumah mereka untuk laki-laki. Ya. Kemudian di bawahnya baituha artinya rumahnya untuk perempuan. Ya. Baituha ini adalah gabungan dari kata baitun dan hiya. Ya, kalau baituha ini adalah gabungan dari kata baitun dan hiya. Ya, menjadi baituha. Jadi kalau qalamun disambungkan dengan domir hiya, maka menjadi qalamuha. Masjidun disambungkan domir hiya menjadi masjiduha. Nah, demikian. Jadi asalnya kata baitun di sini disambungkan kepada domir-domir yang 14 tadi, yaitu domir-domir munfasil tadi. Karena disambungkan dengan kalimat isim di sini, maka perubahannya seperti yang antum lihat di halaman 3 itu, ya. Ketika domir kata baitun disambungkan ke domir hum, maka menjadi baituhum, ya. Kemudian kata baitun yang disambungkan dengan domir hunna menjadi baituhunna, ya. Selanjutnya itu adalah domir-domir untuk ghaib, ya. Selanjutnya baituka, baitukuma, baitukum. Baituka artinya rumahmu, ya, rumahmu untuk laki-laki. Baitukuma artinya rumah kalian berdua untuk laki-laki. Baitukum artinya rumah kalian untuk laki-laki. Ya, di sini baituka adalah baitun disambungkan dengan domir anta. Baitukuma kata baitun disambungkan dengan domir antuma. Baitukum ini kata baitun disambungkan dengan domir antum. Ya, baitukum artinya rumah kalian. Kemudian baituki, baitukuma, baitukunna. Baituki, baitukuma, baitukunna. Artinya baituki adalah rumah kalian atau rumah kamu untuk perempuan. Ya. Baituki adalah gabungan dari kata baitun dan anti. Demikian juga baitukuma ini adalah kata baitun yang bersambung dengan domir antuma. Baitukunna ini adalah kata baitun yang bersambung dengan domir antunna. Nah, ya, bersambung dengan domir antunna menjadi apa? Baitukunna, baitukunna, kunna. Ya, kalau tadi bersambung dengan domir antum menjadi baitukum, baitukum. Ya, perhatikan ya, diperhatikan di mana perubahan-perubahan dari domir tersebut, cara penulisannya. Kemudian selanjutnya baiti, baituna, baiti, baituna. Baiti artinya rumah saya. Baiti adalah gabungan dari kata baitun dengan domir ana. Baitun dengan domir ana artinya rumah saya. Kemudian baituna itu adalah kata baitun yang bersambung dengan domir nahnu. Baituna kata baitun bersambung dengan domir nahnu. Nah, itulah dia salah satu contoh kalimat isim yang bersambung dengan domir-domir. Yang domir tersebut disebut dengan, ya, domir-domir itu disebut dengan domir muttasil karena dia bersambung dengan kalimat isim.
ya kalimat yang lain. Ini adalah salah satu contoh kalimat baitun, ya. Dan kalian atau antum semua bisa membuat contoh-contoh yang lain yang disambungkan kepada domir-domir ini. Misalnya kata apa tadi? Kata babun. Misalnya babun. Babun artinya pintu. Atau kata maktabun artinya meja. Disambungkan kepada domir-domir yang 14 ini tadi, ya, domir huwa. Bagaimana kata maktabun disambungkan kepada domir huwa, jadi maktabuhu, ya. Atau qalamun sambungkan kepada domir hiya menjadi qalamuha, ya. Dan dilatih, ya, dilatih untuk mentasrifkannya, menghafalkannya. Kalau qalamun, qalamuhuma, qalamuhum, qalamuha, qalamuhuma, qalamuhunna, qalamuka, qalamukuma, qalamukum, qalamuki, qalamukuma, qalamukunna, qalami, qalamuna. Nah, demikian. Dan itu diulang-ulangi supaya mudah untuk menghafalkannya, ya. Demikianlah pelajaran sorof, harus sering-sering menghafal kita, ya. Sorof lebih banyak untuk menghafal tasrif, ya. Sampai sini bisa dipahami, ya, contoh-contoh atau domir yang berkaitan dengan domir muttasil yang bersambung dengan kalimat isim, ya, bisa dipahami, ya. Baik, selanjutnya kita masuk kepada domir-domir yang bersambung kepada kalimat huruf, ya, kepada kalimat huruf. Domir-domir yang bersambung pada kalimat huruf. Apa itu huruf? Huruf itu yang kita maksudkan di sini adalah huruf yang memiliki arti. Huruf yang punya arti, bukan huruf hijaiyah, ya. Bukan huruf hijaiyah. Kalau huruf hijaiyah, huruf yang tidak punya arti. Ya, huruf atau ya huruf dalam bahasa Arab itu disebut dengan kata juga, ya, atau kalimat. Bagaimana kita pelajari atau kita sudah pelajari juga mungkin di kelas 8 pembagian kalimat atau pembagian kata ada 3, isim, fiil, dan huruf. Jadi huruf yang di sini yang dimaksudkan adalah huruf yang punya arti, walaupun dia cuma satu huruf. Misalnya wa, ya, atau bi, ya. Yang penting dia punya arti. Itu disebut dengan huruf dalam bahasa Arab, ya, dalam pembahasan kita. Perhatikan contohnya di sini. Contohnya di sini adalah kata min, ya, min artinya dari, yang dia bersambung dengan domir-domir. Min bersambung dengan domir-domir. Perhatikan contohnya. Kita bacakan domir yang bersambung dengan kalimat huruf. Minhu, minhuma, minhum, minha, minhuma, minhunna, minka, minkuma, minkum, minki, minkuma, minkunna, minni, minna. Ya. Sekali lagi. Minhu, minhuma, minhum, minha, minhuma, minhunna, minka, minkuma, minkum, minki, minkuma, minkunna, minni, minna. Nah, itulah dia salah satu contoh huruf yang bersambung dengan domir, ya. Minhu, ya, minhu itu adalah kata min atau huruf min yang bersambung dengan domir huwa. Minhuma, min bersambung dengan domir huma. Minhum, ya, kata atau huruf min yang bersambung dengan domir hum, ya, dan seterusnya. Minhu artinya, min artinya dari, hu artinya dia. Berarti kalau minhu artinya dari dia atau darinya seorang laki-laki.
Kalau untuk perempuan di bawahnya minha. Minha adalah kata min atau huruf min yang bersambung dengan domir hiya. Bersambung dengan domir hiya. Minha. Nah, demikian. Ya. Jadi perubahan domirnya itu secara penulisannya sama seperti domir yang bersambung dengan kalimat isim di atas, ya. Alhamdulillah. Jadi inilah dia pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Contoh-contoh dari domir munfasil baik dalam keadaan rafa dan juga domir-domir munfasil dalam keadaan nasab. Kemudian contoh-contoh dari domir muttasil yang bersambung kepada kalimat isim dan domir-domir yang muttasil bersambung pada kalimat huruf. Ya, semua huruf bisa kita masukkan seperti ini. Ya, misalnya contohnya adalah ya min. An juga bisa, an artinya dari juga, anhu, anhuma, anhum, anha, anhuma, anhunna, angka, angkuma, angkum, angki, angkuma, angkunna, anni, anna, ya. Dan contoh-contoh yang lainnya, ya, contoh-contoh huruf yang lainnya. Oke, mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan, Ustaz jelaskan tentang pembahasan domir yang mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dipraktekkan. Ya, yang paling penting itu adalah dipraktekkan, dihafalkan dan dipraktekkan tasrif dari domir-domir ini, ya. Dan kembangkan lagi dengan kata-kata yang lainnya, sambungkan dengan kata-kata yang lainnya, baik dari kata-kata isim ataupun huruf-huruf yang lainnya, ya. Kemudian sebelum saya tutup, di sana ada tadribat, itu tamrin di halaman 4. Ya, tamrin di halaman 4. Ya, bisa dilihat tamrin, latihan. Perintahnya adalah sarrif hadhil kalimati. Sarrif hadhil kalimati. Artinya tasrifkanlah kata-kata ini. Ya, tasrifkanlah kata-kata ini. Jadi tugas antum di sana disuruh mentasrifkan ya kata-kata yang ada di bawah ini. Dari kata daftaru, kemudian saubuhu, mirsamuhu, kitabuhu, dan qalamuhu, anhu, fihi, alaihi, ilaihi, lahu, minhu, dan bihi. Ini banyak ya, tapi Ustadz minta hanya 3 saja. Yang di atas itu adalah kalimat isim yang bersambung dengan domir. Itulah dia domir muttasil yang bersambung dengan kalimat isim. Di sana ada 1, 2, 3, 4, 5. Ustaz minta 2 saja. 2 saja dari 5 itu antum tuliskan, ya. Antum tuliskan, kemudian kirimkan hasilnya kepada Ustaz, ya. Kemudian yang di bawahnya anhu, fihi, alaihi, ilaihi, lahu, minhu, bihi. Ini adalah contoh-contoh huruf yang bersambung dengan domir-domir. Ya. Di sini Ustaz, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini Ustaz minta 3, ya. 2 dari kalimat isim tadi, 3 dari kalimat huruf. Ini antum sampaikan, antum tuliskan di kertas, ya. Antum tuliskan di kertas dan kirimkan ke nomor Ustaz. Nomor Ustaz, catat. Ya, dicatat nomornya. 0852 9780 1342. Ya. Itu nanti di grup guru atau wali kelas nanti bisa kirimkan juga, ya, nomor Ustaz.
Dan tugas-tugas ini bisa dikirimkan melalui nomor tersebut, ya. Jadi ada dua sebenarnya tugasnya. Yang pertama dituliskan, kemudian antum kirimkan bacaannya, ya. Antum kirimkan bacaannya, voice note-nya. Insya Allah nanti akan Ustaz buatkan grupnya, ya. Ustaz buatkan grup tugas kita dan grup diskusinya. Mana tahu di sana ada pertanyaan-pertanyaan, ya, yang bisa kita diskusikan dan bisa Ustaz bantu menjawabnya, ya. Baik, sampai di sini mudah-mudahan dapat dipahami dan mudah-mudahan dapat bermanfaat. Naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.